Soalnya gini Pak, saya juga sudah konsultasi ya sama admin-admin dari sekolah yang lain-lain. Ya. Itu seharusnya pihak Bapak itu selalu cross check, selalu konfirmasi. Ini ada nggak anak yang terlewat? Ini ada nggak? Ada masalah apa enggak? Ini jangan diem aja Pak. Ini udah 2 tahun dulu. Makanya saya tahu. Oh, pada aja anak saya nggak bakal dapat ijazah ya karena baru terdaftar 1 tahun. Harusnya pihak Bapak itu cross check, selalu saling konfirmasi, ada enggak ada siswa yang bermasalah enggak, data ada yang tertarik apa belum. Itu yang saya sesalkan itu di situ. Ini 2 tahun Pak. Kalau sebelum 2 bulan oke lah, saya masih terima. Ini 2 tahun. Kok sampai segitunya? Kenapa Bapak nggak saling cross check? Minimal ya konfirmasi lah. Ada nggak siswa yang terlewat datanya, ada nggak? Itu ya Pak. Itu doang. Soalnya kalau saya lihat itu datanya Bapak, kalau yang bersangkutan belum bayar ada apa datanya Pak? Kan suka lihat via WA kan? Misalkan Anda itu belum bayar kayak Ya, itu. oke, itu masalah administrasinya. Artinya kan Bapak jadi itu untuk bayar yang ditagih. tagih. Oh, berarti ada data. Menurut saya itu, menurut pemikiran saya itu datanya ada di Bapak. Karena Bapak ada terus di WA di situ. Ini Bang katanya, ini bayar terus katanya, kalau belum nggak bayar ada WA. Terus cepat-cepat menyelesaikan itu administrasinya. Artinya kan kalau menurut saya ada kealpaan sampai 2 tahun ini kan menurut saya itu nggak masuk akal. Makanya saya tanya tadi, ini kok Bapak bisa mendaftarkan ke Dinas Pendidikan? Kalau saya kan kalau mendaftarkan Dinas Pendidikan kan bukan yang bersangkutan, tapi kan atas nama itu lembaga kan ya Pak ya, yang punya akun itu. Makanya kan saya tanya, ini siapa yang yang mendaftarkan siswa ini? Bapak pun nggak tahu katanya, kan bingung. Apakah saya harus proses? Berarti yang kan kata saya tanya, ini yang salah siapa? Apakah Dinas Pendidikannya? Berarti saya akan nanya ke Dinas Pendidikan. Kan gitu. Ya Pak ya. Tadi kan saya Pak Bupati nanya siapa yang mendan admin dari kelembagaan? Oh ada. Karena kenapa? Kok dia mau tanpa kewenangan dari orang tua dia mendaftarkan di tahun 2024 Pak. Kan harus ada persetujuan dong. Saya mendaftarkan anak saya nih ke lembaga Bapak. Kan per hari itu berarti yang harus didaftarkan ke Dinas Pendidikan. Bukan setelah 2 tahun berlalu baru Bapak mau orang keluar ini baru didaftarkan. Itu yang saya nggak masuk akal itu Pak. Kecuali ini ya, beda ceritanya itu kalau di sini nggak ada di Dinas Pendidikan. Nggak ada lah dari mulai tahun 2000 di sini kan di 2023 ya. Ini genapnya atau di 2022-2023 kan ajaran barunya ya. Kalau di situ nggak ada sampai dengan sekarang di 2026, berarti emang ada mungkin kesalahan dari Dinas Pendidikan. Kalau ini enggak. Jadi seolah-olah Bapak ini ya emang nggak ada niat untuk mendaftarkan di 2023, tapi mendaftarkan di 2024, di 2025. Benar nggak Pak? Dan saya juga tidak pernah menerima data dari beliau. Sekalinya saya menerima data 7 orang itu, termasuk yang Ananda itu. Saya langsung ke beliau dan tanya, beliau lah yang bisa mengelola itu untuk bisa ujiannya. Itu sudah tidak di saya lagi ceritanya ya. Nah, yang saya itu kan juga beliau ketahuan nggak lulus, lalu kita cari data. Itu jadi itu juga ketahuannya di berbarengan dengan beliau. Iya, jadi ketahuan nggak ada data di beliau. Terus saya juga tahu dari beliau, Ustaz ternyata dia jika itu minta di kelas 1 loh, kita nggak pernah data anak ini, gitu ya. Kelas 1 karena kita tahu dia sudah pasti ada di ujian. Iya. Nah gitu tuh misalnya. Ya berbareng juga mungkin beliau juga dia juga nggak pernah konfirmasi, Ustaz ini anak misalnya kok yang terbaru ini, jadi kita juga nggak ya. Jadi pas kita nyalakan data itu, karena menjelang ujian itu kan kita sering berkasan ya, tidak ada termaruh. Saya langsung aja komunikasi dengan beliau, dengan saya, biar bisa biar bisa jelas datanya gitu. Karena kan anak itu jadi di Pak Permana bukan di saya. Betul. Iya. Saya gini Pak, oke lah kalau
kesalahan dari input kan tadi saya udah bilang ya. Bahkan saya udah diskusi juga Pak ini. Kalaupun seandainya dari mulai kelas 1 ini nggak ada di Dignas, saya mungkin ambil paket nggak apa-apa sama dia. Saya sampai dilabelin ke Barat, Pak. Ada nggak sih data itu? Betul. Kan itu artinya kan ada. Berarti secara administrasi anak ini kan diakui oleh dinas pendidikan kan seperti itu ya berpikirnya. Nah terus kan kata bapak, oh saya nggak tahu lagi bahwa anak itu kelas 3 atau misalkan kan setiap tahun itu kan ada ajaran baru Pak. Artinya ada pengurangan siswa, ada penambahan siswa. Benar nggak? Karena harusnya kan pasti dipastikan itu setiap tahun itu ya input database itu pasti berubah. Kan nggak mungkin menurut saya itu terus ditambah nggak ada yang keluar di pendidikan kan nggak kayak gitu, kecuali kalau anaknya mungkin di DO ataupun anaknya nggak naik kelas. Ini pertanyaannya, kalaupun misalkan dia misalkan saat ini nantilah tahun depan misalkan sekarang kelas 3 itu kan harus ada bahasa Pak, ataukah anak ini nggak naik kelas atau apa kan baru masuk akal kan, nggak lulus atau gimana, ini kan nggak ada, kelulusan pun nggak ngerti hari ini kan, ujiannya ada, lulus nggak lulusnya nggak ada. Itu kan jadi masalah Pak. Masalahnya bukan tentang pendaftaran juga, tapi anak ini diikut sertakan terus, baik dari kenaikan kelas sampai dengan ujian itu. Kan nggak segampang itu ya Pak ya. Saya jujur aja, maaf ya Pak ya. Walaupun saya ini, kalau andai saja, seandainya nggak terdaftar aja di Dignasnya, udah kalau saya. Yang penting bisa ngaji lah kalau itu, nanti kedepannya bisa lah persamaan, nggak masalah. Cuman kemarin kita itu buset Pak, sampai kemana-mana itu bukan untuk hari ini ya Pak, untuk udah bagaimana pertanggung jawabannya kata Bapak mungkin nanti bisa apakah misalkan lewat apa namanya persamaan. Nah, kalau persamaan nggak perlu ke Bapak Pak, itu mesti daftar dulu, pemerintah juga ada. Bukan itu kan solusinya itu. Kalau kita itu Pak Bupati kan izin, kalau dari pihak Insan Mandiri ke saya artinya gini lah, saya tuh lain ketempuhan butut mau gitu ya, tetapi ibarat kata tuh dari awal pertama dia bekerja sama Darussalam dengan Darul Ilmi baru dilimpahkan ke kita gitu kan. Nah untuk dilihat kalau berbicara by data yang tadi itu memang kalau tadi kan dari pihak Darul Ilmi kita tidak maulah cari siapa yang salah, otomatis ini bukan kesalahan berjamaah, tetapi memang saya yang kurang komunikasi dengan pihak yang terkait, intinya di sana. Tapi kapasitas saya ketika menyampaikan ini datanya nggak ada di kita gitu Pak Bupati. Ya kan izin datanya nggak ada di kita. Kalau misalkan datanya ada di kita, saya mau seperti apapun insya Allah siap mempertanggungjawabkan. Cuman yang jadi kendala karena terakhir karena angkatan Ananda Ridho Puaji ini sudah lulus dari satuan pendidikan kita, Bapak dan Ibu menganggapnya data itu ada di kita. Nah terlepas tadi yang akan sampaikan ini siapa yang menginputkan, otomatis itu ada gitu kan. Nggak mungkin dia masuk sendiri, itu nggak mungkin ya. Cuman dilihat saja historisnya itu Pak. Kalau misalkan sekarang historisnya ada di Darul Ilmi, mau tidak mau itu pasti adanya di Darul Ilmi, kecuali datanya itu ada di kita. Kayak yang mutasi, oh itu bisa mutasi Insan Mandiri, ya memang ada suratnya, ada berkasnya, saya yang menginputkan. Nah tetapi kalau ini saya nggak terima itu datanya terlebih dahulu, itu hanya memang data pindahan 7 orang itu saya terima, tetapi yang 1 orang itu saya lihat di mutasi siswa itu tidak ada, karena datanya masih nyangkut di Darul Ilmi itu. Nah untuk sekarang ya kalau yang tadi disampaikan, kami di sini tidak bisa memberikan solusi untuk ijazah dikeluarkan sekarang, gitu. Karena secara sistem itu sudah tidak bisa. Tetapi yang tadi ada aturan, mungkin ada kebijakan, ada kebijaksanaan juga dari Bapak Ibu semua yang ada di sini. Ya kami mohon maaf Pak, ini murni gitu kan. Kalau saya insya Allah saya bertanggung jawab Pak. Ya kalau saya mendirikan sekolah otomatis gitu kan dengan segala resikonya, dengan segala pertanggungjawabannya saya siap menghadapi. Tetapi kami juga ya mohon maaf ke Bapak gitu kan. Bukan kami tidak maksimal, hanya saja yang tadi terkendala mungkin birokrasi dan komunikasi. Yang tadinya saya belum tahu nih gitu kan bahwa Darussalam itu
dengan Pak Ustadz Ma'ruf baru-baru dikasih tahu itu bulan Juni akhir, Pak ini loh saya dari Darussalam seperti itu. Kalau misalkan dari awalnya ke kita, dari awal nih kelas 1 aja dari kita itu saya monitor terus Pak. Kalau yang siswanya tidak ada di kita, itu Pak udah otomatis saya keluarkan. Seperti itu kalau untuk di data. Hanya saja kan di sini terkendala antara kami yang satu gugus, kami itu ya yang tadi Bapak sampaikan ya kurangnya komunikasi akhirnya mengakibatkan seperti ini. Ya di sini kalau misalkan syukur-syukur harapan kami gitu ke bapak-bapak ada titik temu, ada solusi. Ke bapak dan ibu. Iya ke bapak dan ibu gitu kan. Iya. Orang tua siswa sama istrinya. Betul. Kalau kita kan sama Pak Ali menemani. Iya, iya. Kalau untuk bayaran sendiri, kalau untuk di pondok mungkin kan yang berwenang itu adalah Pak Ustadz Ma'ruf ya di Darussalam. Untuk biaya sendiri, saya pikir untuk pesantren itu untuk makan dan lain sebagainya lah, itu mah udah lumrah. Tapi kalau di kita sekali lagi kan, saya tidak ada pungutan seperti itu. Bahkan ya kita, insya Allah kita tanggung semampu kita seperti itu. Ini kelalaian kami, kesalahan kami kan tadi sudah saya sampaikan. Kami tidak membela diri, kami yang mohon maaf. Cuma solusi kami tadi itu ya kalau mau diterima ya mungkin gimana. Dan ke depan sebaiknya Bapak kalau buka pendidikan formal gitu walaupun itu lapor Pak ya ke dinas pendidikan Pak. Kan mau Iya, oke ya. Ada, saya udah cek di dinas pendidikan. Ya ada pendidikan formal dari sana. Oh kita BKBN ya? Hah? PKBN. PKBN. Kelompok belajar itu. Iya. Apa cuma sekolah formal? Yang ini yang akhir Pak. Yang nanti kelasnya semuanya. Ya, berarti kan sedang melulusin satu orang, satu kelas kan? Yang Kelas 3 Kelas 3, ya sudah sampai lulus kelas 3, tapi dinas pendidikan di sini tidak mengetahui Bapak membuka lembaga pendidikan formal, gitu loh. Bukan apa-apa, kita terbantu sebenarnya dengan dalam pendidikan formal. Cuman kalau ada yang kayak gini nih, kita susah mendeteksinya. Susah kita ngandarin kayak gini. Jadi bisa lebih awal terdeteksi, terantisipasi. Kalau lapor Pak SBY, kemana Pak SBY? Punya yayasan Pak SBY. Ya, begitu. Karena itu tidak dibenarkan, saya sudah tanya. Kalau dia tidak lapor, tidak dibenarkan dan nggak boleh. Gitu. Seharusnya demikian. Sebaiknya lapor saja. Kan kalau lapor kan bisa lebih terbantu sebenarnya. Kenapa sembunyi-sembunyi? Ya kan? Loh, kita pemerintah itu terbantu loh Pak dengan sekolah-sekolah Bapak ini sangat terbantu karena tidak semuanya bisa tertampung di sekolah negeri. Itu. Tapi kalau Bapak buka sekolah terus kami tidak tahu kalau kejadian seperti ini kan kita bingung. Bingung kita untuk ini. Sehingga lebih baik ke depannya Pak SBY untuk dilapor persyaratan. Kalau perlu bikin sekolah ngapain? Minum-minum kalau udah bisa bikin sekolah bikin aja sekolah. Iya Pak. Hidup. Emang saya mengeluarkan itu harusnya begitu, bisa ambil juga proses Iya, tapi bikin sekolah jangan sampai anak 7 aja nggak keurus dia nggak banyak. Iya, harus siap dulu. Siswa 7 aja kecolongan 1 nggak ada datanya. Nanti gimana lo bikin sekolah siswanya banyak? Disiapin dulu bos. Berarti begitu Pak Yumi ini nggak ada titik temu ya Pak Yumi, nggak ada titik temu karena Pak Yumi tetap mau ada ijazah. Terus Pak Ustadz Ma'ruf juga tahun ini nggak bisa terusin ijazah. Nah kalau sudah tidak ada titik temu, saya persilahkan Pak Yumi untuk lapor ke polisi, menempuh jalur hukum. Karena supaya ada titik terang. Sebenarnya ini kelalaian siapa? Silakan, saya tidak melarang lagi. Kalau kemarin saya tahan, saya bilang siapa tahu bisa tabayun, bisa ada titik temu apa yang harus kita lakukan di antara kedua belah pihak. Gitu. Kalau sekarang karena ini tetap tidak bisa tahun ini,
Pak Yumi juga tetap pengen ada ijazah ini, ya berarti saya persilakan Pak Yumi untuk karena jaraknya jauh Pak. Iya. 2 tahun Pak. Iya. Masa nggak ada komunikasi kan nggak Iya. mungkin. Iya, boleh. Jadi kalau sekarang kan saya sudah berusaha mempertemukan, saya sudah berusaha untuk bertabayun di antara kedua belah pihak, gitu. Dan selanjutnya saya juga kan tidak bisa mengintervensi hak masyarakat saya, hak Pak Yumi, hak Aji, saya tidak bisa mengintervensi itu karena sesungguhnya dia juga punya hak dapat ijazah tahun ini. Tapi juga saya tidak bisa memaksakan bapak dan ibu karena apalagi Insan Mandiri datang dia tahu kepada keluarkan ijazah dan gitu. Sehingga saya setia jalan untuk demi sebuah keadilan dan untuk sebuah sebetulnya titik ininya nanti seperti apa dipersilakan oleh kan. Tapi ini ya udah zuhur sudah ada. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.